Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan saya, kerinduan saya dan dalam doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara rohani. Ya, malam hari ini tetap kita akan mengadakan persekutuan doa. Ya, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, dan nanti setelah itu kita akan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap umat-Mu maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-27. Ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setidaknya dalam bagian ini kita belajar tentang 5 hal penting dalam hidup. Ya, 5 hal penting dalam hidup apa saja? Yang pertama, mengejar karir. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar di situ dikatakan dari seorang pemimpin. Ya, seorang muda. Tetapi sejak muda, Saudara, masih dalam usia yang muda, karirnya baik. Karirnya bagus. Karena Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-18 ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai tentang kehidupan yang kekal, Saudara. Perhatikan baik-baik bahwa yang bertanya ini masih muda tetapi memiliki jabatan, memiliki prestasi yang luar biasa karena di masa mudanya dia sudah menjadi seorang pemimpin. Ya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-23 di situ dikatakan, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ya, bukan hanya di masa mudanya sudah menjadi seorang pemimpin, Saudara, memiliki karir yang bagus, tetapi di masa mudanya dia sudah menjadi orang yang sangat kaya, Saudara. Ya, ini yang pertama. Ya, mengejar karir atau bekerja secara maksimal dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab
dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita berkaitan tentang pekerjaan kita, saudara. Ya, tentu kita menjadi seorang pemimpin, tentu ketika kita menjadi seorang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi sangat kaya raya, apa yang kita dapatkan semuanya itu bukan dari hasil kecurangan. Ya, apa yang kita dapatkan itu bukan dari hasil kejahatan, tetapi apa yang kita dapatkan itu memang karena kita jujur, karena kita betul-betul setia, karena kita betul-betul dapat bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Ya, karir yang kita dapatkan, saudara, itu adalah karir yang kita dapat karena kejujuran yang kita miliki. Yang kedua, saudara, dari 5 hal penting yang perlu kita lakukan dalam hidup ini bukan hanya mengejar karir, tetapi mencari kekekalan. Ini yang kedua. Ayat yang ke-8, saudara, jawab Yesus. Ayat yang ke-18, saudara, dikatakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, untuk karir, untuk kesuksesan, saudara, orang muda ini nggak perlu diragukan lagi, saudara. Bahkan mungkin untuk menjadi seorang motivator dalam mengejar karir, saudara, mungkin dia bisa melakukan itu dan dapat dipercaya untuk menjadi seorang motivator tentang kesuksesan dalam hidup ini, saudara. Tetapi lihat, saudara, di dalam ayat yang ke-18, masalah dunia dia bisa dapatkan semuanya. Tetapi masalah kekekalan di situ dia bertanya, dia datang kepada Tuhan dan bertanya, saudara. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk kemudian mendapatkan kekekalan. Itulah sebabnya dia bertanya kepada guru, dia bertanya kepada orang yang tepat kalau berbicara tentang kekekalan, saudara. Dia datang kepada Yesus, kemudian mengatakan, "Guru yang baik," dan bertanya kepadanya, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, ya, itu artinya bahwa dirinya tidak hanya memikirkan karir. Itu artinya bahwa dirinya tidak hanya memikirkan dunia saja. Dia menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini sementara. Dia menyadari bahwa tidak akan selamanya dia tinggal dan hidup di dalam dunia ini, saudara. Di dunia dia sudah puas karena dia sudah mendapatkan apa-apa. Lagi muda, dikatakan tadi dia sudah memiliki karir yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin, dan dia sangat kaya raya, saudara. Apapun dia bisa beli di dalam dunia ini, saudara. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian ini, yang dia pikirkan itu bukan hanya hidup di dalam dunia ini, tetapi dia juga memikirkan apa yang akan terjadi dengan dirinya setelah kalau dia meninggal atau kalau dia sudah tidak lagi hidup di dalam dunia ini. Apa yang akan terjadi dalam dirinya? Itulah sebabnya dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya mencari dunia, tapi dia juga mencari kekekalan atau tentang hidup yang kekal kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, hal yang ketiga, saudara, yang penting dalam hidup ini, bukan hanya mengejar karir, mencari kekekalan, tetapi yang ketiga adalah mentaati Allah. Ya, kalau kita melihat ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21, Yesus mengembalikan pertanyaan itu dan balik bertanya kepada orang muda ini. Ya, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Kemudian tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat yang ke-20, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, yaitu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, ini lihat jawaban orang muda itu kepada Tuhan Yesus, saudara.
Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Perihal perintah Allah, aku mentaatinya secara sempurna. Itu yang ingin dikatakan kepada Tuhan Yesus. Karena sejak muda, sejak kecil, saudara dikatakan, aku sudah mentaati secara sempurna perintah-perintah Allah yang tadi disebutkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dari muda, dari kecil, saudara dikatakan dia tidak berzina, tidak pernah melakukan yang namanya perzinahan. Bahkan sampai dia muda dan kemudian memiliki karir yang bagus, dia sangat kaya, yang sebenarnya berpotensi untuk dia bisa melakukan, dengan gampang dia bisa melakukan itu, saudara. Ya, tapi dikatakan kepada Tuhan Yesus, saya nggak pernah melakukan itu. Saya nggak pernah melanggar perintah Tuhan, jangan berzina. Jangan membunuh, saya nggak pernah dikatakan. Jangan mencuri, buat apa mencuri? Toh saya memiliki harta yang banyak, mungkin harta yang dimilikinya tidak habis untuk 7 turunan. Jangan mengucapkan saksi dusta, saya nggak pernah berbohong. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, dikatakan. Sejak kecil saya sangat menghargai, menghormati ayah dan ibu saya, saudara. Dikatakan seperti itu. Ya, ini adalah bagian yang terpenting juga dalam hidup kita, yaitu belajar untuk tunduk dan belajar untuk mentaati Allah. Ya. Kemudian yang keempat, saudara, adalah menjadi berkat. Ya. Ayat yang ke-22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, ini yang kurang pada orang muda ini. Dia kaya, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi sesama atau bagi orang lain, saudara. Itu terlihat ketika Tuhan tantang dia. Dikatakan tadi untuk menjual, ya, segala yang dimilikinya, dan kemudian setelah dijual, ya, dibagi-bagikan hartanya itu kepada orang miskin, ya, orang yang membutuhkan, orang yang berkekurangan, saudara. Tetapi dia tidak melakukan apa yang menjadi saran dan apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara, untuk hidupnya menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Kalau kita perhatikan bahwa orang muda ini kaya tapi tamak terhadap harta, saudara, ya, dirinya tidak mau berbagi, dikatakan di situ, ya, dirinya tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus jelas mengatakan ciri manusia baru adalah dikatakan jangan mencuri, ya, cari pekerjaan yang baik supaya dengan pekerjaan yang baik dan hasil dari pekerjaan yang baik itu bisa membagikan berkat itu, ya, melalui pekerjaan atau usaha yang baik yang kita kerjakan itu, saudara, dengan berkat itu bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa membagikan berkat yang daripada Tuhan itu untuk orang yang berkekurangan atau orang miskin atau orang yang membutuhkan, saudara. Tuhan mau kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi garam dan terang, menjadi kesaksian yang baik, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dengan apa yang kita lakukan itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan, saudara. Ya, ini yang keempat, saudara, dari 5 hal penting dalam hidup yang perlu kita lakukan. Ya, mengejar karir, bekerja, nggak boleh bermalas-malasan, saudara. Kemudian mencari kekekalan. Tidak selamanya kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Ya,
Suatu saat Tuhan akan panggil kita, kemudian mentaati Allah, belajar mentaati Allah, ya, dan tunduk terhadap segala perintah Allah. Kalau perintah Allah mengatakan jangan, ya jangan kita lakukan. Kalau perintah Allah kemudian mengatakan haruslah, ya harus kita lakukan, saudara. Lakukanlah, ya kita lakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita. Menjadi berkat bagi sesama, itu penting, ya. Saudara, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama atau bagi orang lain. Kemudian poin yang kelima yang tidak kalah pentingnya dari 4 poin tadi, saudara, yang di atas tadi saya sudah sampaikan adalah mengikut Yesus. Ya, ambil keputusan selagi hidup mengikut Yesus ini adalah keputusan yang prinsip, ya. Mengikut Yesus ini adalah keputusan yang terpenting dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus adalah keputusan yang sangat-sangat urgent dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, ini juga yang tidak dilakukan, ya, dari yang tidak perlu kita teladani dari orang muda ini karena tidak dilakukan. Ketika Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-22, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, ditantang tadi untuk menjual, tidak dilakukan. Kemudian ditantang untuk kemudian datang kepadanya dan mengikut Yesus, itu pun tidak dilakukan, saudara. Ya, banyak pertimbangan, terutama berkaitan dengan hartanya, saudara. Berbeda ketika Tuhan Yesus menantang murid-murid yang pertama seperti Yohanes, kemudian Simon Petrus, saudara, tanpa berpikir panjang ketika kemudian mari ikutlah aku akan menjadikan penjala manusia. Mereka tinggalkan perahunya, bahkan mereka tinggalkan juga ayahnya, saudara, ya. Tetapi orang muda yang disebutkan dalam bagian ini ketika ditantang untuk mari ikutlah, mari datang kepadaku dan ikutlah aku, kemudian dia menolak. Ya, kenapa? Karena harus menjual hartanya, membagi-bagikannya, saudara, dan ini keputusan yang berat menurut dia. Ya, lebih bagus saya tetap memiliki harta dunia ini dan tidak perlu memiliki harta sorgawi, dikatakan. Ya, saudara, dirinya lebih memilih meninggalkan Yesus atau tidak mengikut Yesus daripada harus menjual harta dan berbagi dengan orang-orang miskin. Ya, itu. Kalau saudara di dalam dunia ini sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, itu adalah keputusan yang tepat. Karena keputusan dalam mengikut Yesus dikatakan keputusan yang besar dan keputusan yang berani, karena di situ dikaitkan keputusan mengikut Yesus adalah berkaitan dengan keselamatan. Dikatakan ayat yang ke-23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ayat yang ke-24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan. Mengikut Yesus berkaitan tentang harta surgawi. Mengikut Yesus itu berkaitan tentang kerajaan Allah, ya, berkaitan tentang keselamatan. Karena ayat yang ke-26 dikatakan, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Ya, mengikut Yesus berkaitan tentang kehidupan yang kekal. Kalau saudara selagi ada di dalam dunia sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, itu adalah keputusan yang tepat. Akan mempengaruhi kehidupan saudara di dunia dan juga akan mempengaruhi kehidupan saudara nanti di dalam kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan 5 hal tadi, ya, dalam hidup ini. Mengejar karir atau tetap bekerja, ya, mencari kekekalan, mentaati Allah,
menjadi berkat dan mengikut Yesus. Biarlah 5 hal penting ini sudah kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, tetap kita doakan bangsa dan negara kita, ya, dan juga kota di mana kita tinggal. Doakan tetap supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, ya. Kita juga berdoa supaya vaksin yang didapat ini adalah vaksin yang tepat untuk mengobati atau mencegah COVID-19, ya. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, terutama pemimpin bangsa dan negara kita. Biarlah setiap kebijaksanaan yang diambil adalah kebijaksanaan yang tepat, ya, untuk kepentingan rakyat, ya. Dan kita berdoa juga untuk tim medis, ya, rumah sakit. Kita berdoa untuk setiap kebutuhan APD dalam menangani COVID-19 ini. Kita juga serahkan kepada Tuhan, ya. Dan juga kita berdoa untuk ekonomi, karena pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi ekonomi bangsa, negara, dan kota, bahkan seluruh dunia juga terkena imbas berkaitan dengan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Supaya tidak terjadi resesi, ekonomi bangsa, negara kita, dan kota kita tetap stabil, Tuhan menyuruh kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa, negara, dan kota, karena kesejahteraan bangsa, negara, dan kota ini sangat mempengaruhi juga kesejahteraan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kita berdoa untuk gereja Tuhan, ya. Khususnya GKPI Geria Permata. Kita doakan para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pengerja yang melayani, para diaken, para pemimpin gereja Tuhan, supaya solid, supaya tetap bersatu, ya, supaya tetap bijak dalam mengambil keputusan yang membawa setiap umat Tuhan untuk taat, setia, dan melayani Tuhan. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang ada di gereja kita, Rabu persekutuan doa meskipun masih secara live streaming, kemudian Jumat ibadah pemuda, hari Minggu, dan juga sekolah Minggu yang juga live streaming menggunakan Zoom, ya. Mari kita berdoa supaya ibadah-ibadah ini tetap diminati, ya, supaya setiap umat juga tetap mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Ya, para pelayan-pelayan Tuhan juga kita doakan, ya. Kita berdoa juga untuk setiap pergumulan masing-masing kita. Setiap kita, saudara, mungkin pergumulan sakit penyakit, ya, percaya kuasa Tuhan besar akan menjamah, memberikan kesembuhan kepada kita. Mungkin ekonomi, pergumulan keluarga, usaha, saudara bekerja, yang mencari pekerjaan, pergumulan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus, ya. Kita berdoa juga untuk yang ketiga, situasi internasional, ya, yang terjadi di Prancis, supaya aman, supaya tetap damai-damai saja, ya. Ini 3 pokok doa yang penting yang perlu kita doakan bersama, ya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian tundukkan kepala. Saya memberikan waktu 3 menit untuk kita berdoa. Saya berdoa di tempat ini, Bapak Ibu berdoa di rumah masing-masing. Ya, nanti saya akan mengakhiri setiap pokok doa dan mengakhiri ibadah persekutuan doa kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap doa syafaat kami yang kami naikkan kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap pergumulan kami yang lahir dari hati kami yang paling dalam berkaitan dengan bangsa, negara, gerejamu, dan juga pergumulan-pergumulan bagi kami, dan juga berkaitan dengan situasi suasana internasional. Tuhan, biarlah boleh tetap damai. Dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab seluruh dengan kehendak dan waktu Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, dan kami bersyukur Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah persekutuan doa dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami akhiri persekutuan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah persekutuan doa sudah selesai. Terima kasih kalau Bapak Ibu Saudara tetap setia dalam mengikuti persekutuan doa ini, ya. Tetap percaya, yakin Allah Immanuel akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan khawatir, Tuhan akan pelihara kita dan Tuhan akan pimpin kita dengan kasih, kuasa dan kemurahannya yang besar. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.